Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika seorang ahli Taurat datang bertemu Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, hukum manakah yang paling utama?" Yesus menjawab orang itu, "Hukum yang paling utama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap? Orang sering berkata bahwa kita mengasihi orang dengan hati, dengan feeling kita, seperti sebuah syair lagu, "Dari hati yang paling dalam." Kita mesti mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dari hati yang paling dalam, kita mesti mewujudkan cinta kepada Tuhan. Kemudian kita juga diharapkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Dan yang berikut, mengasihi Tuhan dengan akal budi. Ini artinya kita mengasihi Tuhan secara logis, masuk akal. Kadang orang berpikir, cinta buta. Cinta buta berarti orang mengasihi tanpa berpikir. Dia mengasihi saja. Tapi melalui sabda Yesus ini, kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Lalu yang paling terakhir, kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Seluruh yang ada pada kita ini mesti kita arahkan kepada Tuhan sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Maka mari kita terus-menerus mengasihi Tuhan dengan seluruh diri kita, dengan cara rajin berdoa, dengan cara
membantu sesama yang menderita saat-saat ini dengan cara berkata yang baik. Intinya kita berusaha melaksanakan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua ya adalah kita mengasihi sesama manusia. Kita mesti mengasihi orang seperti diri kita sendiri. Karena orang lain atau sesama dan saya ciptakan oleh Tuhan yang satu dan sama dan ciptakan sesuai dengan gambar Allah. Ia dan saya adalah gambar Allah, maka saya mesti mengasihinya seperti diri saya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, kata mencintai mudah diucapkan, tapi sulit kita wujudkan kepada sesama yang mungkin tidak mengasihi kita. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, itu rasa-rasanya bisa. Tapi mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, ini agak sulit. Tapi Tuhan menuntut kita untuk melakukan hal demikian. Mengasihi semua orang seperti diri kita sendiri. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.